Beberapa definisi motivasi konsumen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Chipman dan Canuck, yaitu faktor pendorong dalam diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak. Faktor pendorong adalah hasil dari ketidaknyamanan yang muncul akibat adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, menurut Solomon, yaitu proses yang menyebabkan orang-orang berperilaku sebagaimana tindakannya akibat adanya kebutuhan yang timbul pada konsumen yang ingin dipenuhi. Ketika kebutuhan tergerak, ketidaknyamanan muncul mendorong konsumen berupaya mengurangi atau menghilangkan kebutuhannya. Yang ketiga, menurut Mowen dan Minor, yaitu perasaan dalam diri seseorang yang tergerak untuk berperilaku memenuhi tujuannya, yang terdiri dari dorongan, desakan, keinginan, dan hasrat yang memicu urutan kejadian yang mengarah pada perilaku. Yang keempat, menurut Setiadi, yaitu keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dengan adanya motivasi pada diri seseorang akan menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi rasional, yaitu motivasi yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditujukan oleh suatu produk. Yang kedua, motivasi emosional, yaitu perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditujukan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Motivasi dan kebutuhan. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan juga muncul karena adanya ketidaknyamanan yang seharusnya sesungguhnya dirasakan. Yang ketiga, motivasi adalah kebutuhan yang dirasakan yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Model motivasi Chipman dan Canuck, yaitu motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa mereka melakukan tindakan. Kekuatan dorongan tersebut dihasilkan dari suatu tekanan yang diakibatkan oleh belum atau tidak terpenuhinya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan muncul karena adanya ketidaknyamanan yang seharusnya sesungguhnya dirasakan. Menurut Maslow, berpendapat bahwa kebutuhan manusia dibagi menjadi 5 tingkatan hierarki yang terdiri dari kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Sistem hierarki kebutuhan yang dikembangkan Maslow merupakan pola yang biasa digunakan untuk menggolongkan motif manusia. Sistem hierarki kebutuhan meliputi 5 kategori motif yang disusun dari kebutuhan yang paling rendah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kelima tingkat kebutuhan sebagaimana diuraikan oleh Hamner dan Organ ditunjukkan dalam tingkatan kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, tempat tinggal, udara, pakaian. Contoh kebutuhan fisiologis, adanya iklan vitamin C+ untuk memenuhi kebutuhan fisiologis konsumen akan tambahan vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan daya tahan tubuh manusia. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Perlindungan yang lebih condong pada fisik, seperti perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan jaminan keamanan. Hal ini bisa diatasi dengan adanya suatu keamanan, undang-undang, dan perlindungan yang sudah diatur sebelumnya. Contohnya, adanya iklan asuransi prudensial dengan tagline "Always listening, always understanding", yang mengilustrasikan adanya kebutuhan rasa aman yang ingin dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga, kebutuhan sosial.
berdasar pada perlunya manusia berhubungan satu sama lain sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan dimiliki, diterima dan dihormati. Contohnya, terdapat iklan rokok Sampurna dan Clean and Clear yang mengilustrasikan bahwa adanya kebutuhan sosial dengan menunjukkan keharmonisan, saling menerima, dan menyayangi satu sama lain. Yang keempat, kebutuhan ego. Kebutuhan akan prestasi, kecukupan, kekuasaan, dan kebebasan. Intinya, hal ini merupakan kebutuhan untuk kemandirian atau kebebasan, status, pengakuan, perhargaan, dan martabat. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan harga diri. Adanya iklan Nissan Serena dengan tagline The Peak of Success dan Vatican Spirit yang menggambarkan keahlian produsen untuk memikat konsumen dengan menerapkan kebutuhan ego dalam produknya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk menyadari kemampuan seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan untuk menjadi lebih dan mampu untuk menjadi orang, atau kondisi kehidupan industri modern hanya memberi sedikit kesempatan untuk kebutuhan mengaktualisasikan diri untuk menemukan pernyataan. Contoh, iklan Morinaga Platinum menunjukkan penerapan prinsip kebutuhan aktualisasi diri dalam hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan yang dirasakan atau felt need biasanya berasal atau disampaikan seseorang jika kita menanyakan apa yang diperlukan. Misalnya, prestasi kerja seorang pegawai cenderung menyatakan bahwa peralatan atau teknologi baru yang diterapkan di tempat kerjanya belum dikuasai dengan benar. Maka, peningkatan kemampuan menggunakan peralatan baru merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh pegawai yang bersangkutan. Terdapat dua faktor dalam kebutuhan yang dirasakan seseorang. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dari dalam atau innate needs, atau fisiologis atau biologis, seperti makan dan minum, dan termasuk kepada primer needs, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, faktor pendorong dari luar atau kebutuhan yang diciptakan, seperti prestige atau wibawa, self-esteem, atau harga diri, affektif, atau berkenaan dengan perasaan, dan power, yaitu kekuasaan, dan termasuk kepada secondary needs, atau respon terhadap lingkungan dan budaya. Faktor yang kedua yaitu faktor manfaat. Faktor manfaat dibagi menjadi dua. Kebutuhan utilitarian, yaitu pembelian karena manfaat fungsional dan karakteristik objektif produk. Yang kedua, kebutuhan ekspresif atau hedonik, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis untuk memenuhi tuntutan sosial dan estetika, seperti rasa puas, gengsi, emosi, dan perasaan. Teori McClelland. Menurut teori McClelland bahwa kebutuhan dipelajari melalui adaptasi dengan lingkungan seseorang. Selain itu, terdapat 3 kebutuhan dalam teori ini, diantaranya yang pertama kebutuhan sukses, di mana sebuah keinginan manusia untuk mencapai prestasi, reputasi, dan karir yang baik. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Kebutuhan manusia untuk membina hubungan dengan sesamanya, mencari teman yang bisa menanganinya, ingin dimiliki oleh orang-orang sekelilingnya, dan ingin memiliki orang-orang yang menerimanya. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan.
keinginan seseorang agar bisa mengontrol lingkungannya, termasuk mempengaruhi orang yang ada di sekelilingnya. Kebutuhan akan pencapaian atau saif meliputi keinginan secara mandiri untuk menguasai benda, gagasan, atau orang lain, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang melalui latihan bakat. Berdasarkan hasil penelitian, McClelland mengembangkan serangkaian faktor-faktor deskriptif yang mencerminkan kebutuhan pencapaian yang tinggi. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, achievers menyukai situasi di mana mereka mempunyai tanggung jawab pribadi untuk menemukan solusi terhadap masalah. Yang kedua, achievers mempunyai tendensi untuk menentukan tujuan pencapaian rata-rata dan menghitung resiko. Yang ketiga, achievers ingin menggunakan umpan balik nyata tentang seberapa baik mereka melakukan. Strategi dan motivasi pemasaran. Strategi pemasaran. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Pemasaran adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan yang dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan mengembangkan distribusi, promosi, dan penetapan harga, serta pelayanan untuk memuaskan kebutuhan konsumen pada tingkat keuntungan tertentu. Konsep penting pemasaran. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keadaan untuk memenuhi kekurangan yang bersifat dasar. Misalnya manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah suatu keadaan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih spesifik dan banyak dipengaruhi lingkungan. Misalnya, manusia menginginkan makanan dari beras, jagung, atau sagu. Yang ketiga, ada permintaan. Permintaan adalah keinginan terhadap produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan daya beli dan keinginan untuk mengkonsumsinya. Yang keempat, produk. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Yang kelima, nilai. Nilai adalah persepsi yang mendasari pemilihan produk yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan. Yang keenam, ada pertukaran. Pertukaran adalah kegiatan untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari pihak lain dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Yang ketujuh, ada transaksi. Transaksi adalah suatu pertukaran antara dua pihak yang melibatkan sedikitnya dua unsur nilai dengan kondisi, waktu, dan tempat yang disetujui bersama. Yang kedelapan, hubungan relasi. Hubungan relasi adalah proses untuk menciptakan, mempertahankan, dan mencapai hubungan yang baik dengan pelanggan atau stakeholders. Yang kesembilan atau yang terakhir, ada pasar. Pasar adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan serta memiliki daya beli dan keinginan untuk membelanjakan. Aktivitas penting strategi pemasaran. Yang pertama, menyusun rencana. Yang kedua, melaksanakan. Dan yang ketiga adalah pengendalian atau pengawasan. Motivasi. Motivasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan. Tujuan dari motivasi ialah sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi juga merujuk kepada dua pengertian, yaitu motif dan dorongan. Motif didefinisikan sebagai keinginan ataupun keadaan dari dalam hati seseorang yang mengarahkan atau menyalurkan perilaku sampai pada tujuan. Sedangkan dorongan adalah kebutuhan psikologis dasar yang berhubungan dengan lapar, haus, serta perlindungan fisik. Dalam hubungan dengan pemasaran, motivasi digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen mengenai apa yang dilakukan berkaitan dengan produk tertentu. Aplikasi penting dalam teori motivasi. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi adalah produk atau jasa bisa diarahkan untuk target pasar berdasarkan tingkat kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada positioning. Positioning adalah citra produk atau jasa yang ingin dilihat oleh konsumen. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.